Halo siswa cerdas, hari ini kakak akan bahas tentang soal seleksi masuk UMI, Universitas Muslim Indonesia. Ya, di sini soalnya kakak akan bahas soal UMI tahun-tahun lalu. Yang pertama, berikut adalah respon homeostasis dari tubuh terhadap penurunan suhu lingkungan. Homeostasis, apa ini homeostasis? Homeostasis itu adalah menjaga keseimbangan cairan di dalam tubuh. Menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Ya. Homeostasis dari tubuh terhadap penurunan suhu lingkungan. Ya, jadi adik-adik, kalau suhu lingkungannya dingin, apa yang Anda lakukan? Apakah dilatasi pembuluh darah dalam pembuluh darah di kulit? Apa itu dilatasi? Dilatasi ini adalah proses pelebaran. Dilatasi itu adalah pelebaran. Apakah pembuluh darahnya bertambah besar pada saat suhu lingkungan dingin? Atau peningkatan laju metabolisme, reaksi kimia yang terjadi dalam tubuh meningkat atau bagaimana? Yang ketiga, penurunan nafsu makan. Apakah kalau dingin nafsu makannya menurun? Ya. Keempat, penurunan laju kontraksi otot. Apakah kalau dingin kita cuma diam saja? Yang kelima, kalau suhu dingin, apakah penurunan laju sekresi hormon tiroid dan epinefrin? Nah, kita harus tahu pada saat dingin apa yang kita harus lakukan itu agar mempertahankan cairan tubuh atau suhu tubuh. Bagaimana caranya? Yang pertama, tubuh akan merespon agar tubuhnya tetap seimbang, cairan tubuhnya seimbang, suhu tubuhnya seimbang. Dengan cara apa? Dengan cara pada saat suhu rendah, ya, pada saat suhu rendah, apa yang dilakukan oleh tubuh secara otomatis? Yang pertama adalah penyempitan pembuluh darah. Ya, penyempitan pembuluh darah untuk menghindari panas tubuh keluar. Keluar dari tubuh. Yang kedua, peningkatan nafsu makan. Kalau adik-adik kedinginan, pasti nafsu makannya meningkat, selalu mengemil. Ya, pada saat mengemil, untuk apa ini sebenarnya? Untuk memperoleh panas tubuh dari hasil pembakaran, hasil respirasi seluler. Panas tubuh, untuk memperoleh panas tubuh dari hasil respirasi sel. Yang ketiga, peningkatan laju kontraksi otot. Ya, peningkatan laju kontraksi otot. Adik-adik kalau kedinginan, apa yang dilakukan? Menggigil. Adik-adik akan menggigil dengan gigi itu biasa saling bunyi ya giginya biasanya. Ya, itu adalah salah satu proses kontraksi otot untuk mempertahankan suhu tubuh. Untuk memperoleh panas. Panas dengan cara menggigil. Yang keempat,
Apa yang terjadi pada saat suhu lingkungan rendah? Yang berikutnya itu adalah peningkatan konsentrasi hormon. Ya, ada yang meningkat konsentrasi hormon. Hormon apa itu? Hormon namanya tiroksin dan adrenalin yang meningkat. Tiroksin itu mempengaruhi metabolisme. Sedangkan adrenalin itu mempengaruhi denyut jantung dan laju metabolisme. Jadi ada 4. Ya ini ya 4 ya. Mungkin ada yang lain ya. Ada 4 yang mempengaruhi cara tubuh mempertahankan suhu tubuhnya. Yang pertama, penyempitan pembuluh darah, peningkatan nafsu makan, peningkatan laju kontraksi otot, peningkatan konsentrasi hormon. Jadi kalau kita lihat pilihannya dilatasi apakah pelebaran pembuluh darah? Salah, karena harusnya penyempitan. Salah, harusnya penyempitan. Peningkatan laju metabolisme. Ada di sini, kita simak dulu karena penurunan nafsu makan. Apakah nafsu makan menurun? Salah, harusnya meningkat. Penurunan laju kontraksi otot? Salah, harusnya meningkat. Penurunan laju sekresi hormon tiroid dan epinefrin. Epinefrin ini disebut juga adrenalin. Jadi, apakah menurun? Ya, harusnya meningkat. Berarti salah, jawabannya adalah berapa? B. Oke, nomor 2. Nomor 2 di sini, enzim yang berperan dalam menggunting sebagian dari molekul DNA dengan teknik rekayasa genetik adalah apakah enzim restriksi endonuklease? Enzim restriksi endonuklease ini adalah enzim yang berfungsi untuk memotong bagian apa? Dia itu memotong fosfatnya. Terus transposom ini apa? Ini adalah disebut juga kata lainnya transposisi atau perpindahan. Bagian DNA. Terus ada lagi namanya enzim topoisomerase. Ini enzim apa? Ini yang digunakan untuk replikasi DNA, digunakan juga untuk transkripsi, dan digunakan juga sebagai segregasi hormon. Terus plasmid. Plasmid ini adalah DNA sirkuler bakteri. Ya, pada bakteri ada DNA sirkuler yang berbentuk cincin lingkaran. Enzim ligase ini adalah menyambung DNA, itu yang menyambung DNA. Jadi yang paling tepat di sini yang berfungsi untuk menggunting sebagian dari molekul DNA. DNA itu digunting pada bagian apanya? Bagian fosfatnya. Yang berfungsi untuk mengguntingnya sama halnya dengan memotong. Jadi jawabannya sudah jelas, alfa. Oke, nomor 3. Pertumbuhan tinggi terjadi karena adanya proses osifikasi. Osifikasi itu apa? Osifikasi ini adalah proses pembentukan tulang. Ini adalah proses pembentukan tulang. Apakah osifikasi itu
Pertumbuhan tinggi terjadi karena adanya proses osifikasi. Pertumbuhan tinggi berarti orang semakin tinggi. Nah, karena adanya osifikasi ada pembentukan tulang pada bagian apa? Apakah kartilago hyaline, cakra epifis, diafisis, artikulasi, epifisis. Wow, bagaimana? Nah, ini adalah proses pembentukan tulang itu dari mana? Dari pada saat kita masih dalam bentuk embrio. Pada saat kita bentuk embrio, di sini di dalamnya ini ada rongga-rongga ini yang rongga tulang rawan. Ya, rongga ini nanti akan membentuk tulang. Rongga ini atau ini rongga kartilago digantikan oleh tulang. Nantinya akan digantikan oleh tulang. Itu pada saat embrio. Terus setelah embrio itu akan membentuk namanya fetus, janin. Ya, di sini tulangnya semakin besar. Bagiannya semakin besar. Pada saat itu di sini akan terbentuk namanya pembuluh darah. Di sini ada pembuluh darahnya. Pembuluh darah. Pembuluh darahnya ini fungsinya apa? Itu untuk memberi nutrisi pada tulangnya nanti untuk pembentukan tulang. Pada saat ini, pada saat pemberian nutrisi sudah ada, maka pembentukan terjadi adalah pembentukan jaringan tulang. Tulang dan rongga sumsum. Rongga sumsum tulang. Setelah itu apalagi yang terjadi? Yang terjadi di situ pada saat bayi dalam bentuk bayi tulangnya akan semakin panjang. Tulangnya semakin panjang, pembuluh darah juga ada. Pembuluh darah yang datang dari orang tua, dari ibu, itu akan membantu memberi nutrisi. Di sini akan terbentuk. Ya, ini terbentuk nanti begini. Sudah ada garis-garis cakramnya. Ini adalah perubahan bentuk tulang dari pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder itu artinya pertumbuhan bertambahnya volume, ukuran suatu sel. Ini masih pagi. Berikutnya tulangnya bagaimana? Ini masih mengalami tahap pertumbuhan semakin panjang. Semakin panjang, di sini ada batasnya. Itu pertambahan ukuran. Di sini ada sumsumnya, ada pembuluh darah di dalamnya. Setelah itu akan membentuk namanya tulang keras. Bukan semakin tipis ya, tapi ini ukurannya semakin besar karena semakin jauh dilihat. Ini adalah bentuknya. Bagian ini atas namanya epifisis. Epifisis. Bagian sini namanya diafisis. Ini namanya epifisis. Terus cakramnya yang mana? Cakramnya itu yang ini di dalam. Ini adalah cakram. Cakram
artikulasi. Oh, kartilago yang mana? Ditambah di sini ada tulang lunak. Ini kartilago. Ya. Jadi kalau kita lihat, kalau artikulasi itu artinya sendi. Ya. Jadi pertumbuhan tinggi terjadi karena adanya proses osifikasi, pemajuan tulang. Di bagaimananya, apakah epifisisnya, kartilagonya, cakram epifisisnya, atau diafisisnya. Yang saat pertambahan tulang di mana terjadi pertambahan tinggi, apakah epifisisnya semakin memanjang? Tidak mungkin. Yang semakin memanjang itu adalah bagian cakramnya, cakram epifisis.